Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di channel Ewok Story. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari Dragon Nest Throne of Elves. Di film Dragon Nest 2 ini akan ada beberapa tokoh baru dan juga beberapa tokoh sebelumnya tidak akan diceritakan lagi. Baiklah, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Not so long ago, humans and elves fought together during the Great War. She calls me little fish. Setelah pertarungan melawan naga hitam, para pahlawan kembali ke daerahnya masing-masing. Fish yang berhasil menyelamatkan Lia pada pertarungan melawan naga akhirnya menjadi sepasang kekasih dan LDRan. Dikisahkan pada film ini bahwa Ratu Elf baru yang bernama Meira akan melangsungkan pernikahan dengan Alian, yang ternyata adalah kakaknya Lia. Dengan susulumputan dari Alian, Lia meminta izin kepada Meira bahwa dia ingin mengundang Fish ke pesta pernikahannya. Setelah mendapatkan izin dari Meira, Lia pun mengirimkan surat undangan kepada Fish. Di sebuah kota, kini Fish bekerja sebagai pandai besi. Dia menjadi murid dari si Aki Blacksmith yang dulu sempat membuatkan Fish pedang. Di saat Fish sedang melayani pelanggan, tiba-tiba datang anak panah dari Lia. Kesenangan menghampiri Fish tatkala dia mengetahui bahwa dia diundang ke pernikahan ratu mereka. Fish pun memutuskan untuk membuat sebuah cincin untuk hadiah pertemuan dengan dia. Di sisi lain, kita akan melihat Elena yang sedang mengeluarkan kekuatan permata naga yang sebelumnya pada saat di Dragon Nest 1 berhasil ia dapatkan. Keberhasilan ritual Elena membuat seluruh benua Altera sempat menjadi gelap dan menghembuskan angin kencang. Tapi hal tersebut tidak membuat konsentrasi Fish yang sedang membuat cincin pudar. Keesokan harinya Fish berangkat ke tanah Elf dengan memakai kapal Farnak dan juga ditemani oleh si Aki. Ketika di tengah perjalanan, si Aki memberikan barang temuan terbarunya yaitu papan seluncur terbang kepada Fish. Tanpa memberikan tutorial cara menerbangkannya, si Aki menyuruh Fish menaiki papan seluncur tersebut lalu mendorongnya sehingga Fish pun terjatuh dari kapal. Farnak yang menyadari hal tersebut langsung marah kepada si Aki dan akan melemparnya keluar kapal. Untungnya tiba-tiba Fish datang dan berhasil mengendalikan papan seluncur terbang. Si Aki pun tidak jadi dilempar. Fish pun memanggil hewan peliharaannya untuk menaiki papan seluncur dan pergi duluan ke Pulau Elf. Saat sampai di tanah Elf, Lia yang sudah lama tidak bertemu dengan Fish sempat tidak mengenal Fish. Pada saat itu wajah Fish sudah terlihat dewasa, sedangkan Lia masihlah seperti remaja meskipun umurnya sudah puluhan tahun. Karena memang Fish adalah manusia jadi umurnya pendek, tidak seperti Elf yang umurnya sampai ratusan tahun. Fish mengajak Lia untuk berkeliling tanah Elf menggunakan mainan barunya, hingga dia tidak sengaja melewati jendela tempat Ratu Meira berada. Aylan yang adalah calon suami Meira heran kenapa bisa manusia diundang ke sini. Lalu Ratu Meira pun memberitahunya bahwa Fish adalah kekasih Lia. Setelah itu Lia dibawa oleh Ratu Meira ke inti pohon kehidupan milik Elf. Di sana Lia diperlihatkan permata kehidupan yang dijaga turun-temurun oleh suku Elf. Lia diperintahkan untuk membawa batu permata tersebut dan melindunginya. Lia juga diperintahkan agar tidak memberitahu siapapun. Tak lama dari situ, pernikahan pun dimulai. Orang-orang mulai berdatangan. Fish, Farnak, dan juga si Aki datang ke tempat akad nikah akan dilangsungkan. Di sana orang-orang mulai bernyanyi sambil berbahagia. Ketika itu, Fish juga menemui Lia. Fish diberi hadiah oleh Lia yang mana itu adalah sebuah busur panah. Sedangkan Fish memberikan cincin buatannya kepada Lia sambil mengikuti kata-kata sumpah janji pernikahan yang sedang dibacakan oleh Meira dan Alian. Cincin sudah terpasang di kedua pengantin, sedangkan Lia sayangnya menolak Fish untuk memasangkan cincin pada jarinya. Hal tersebut karena kakaknya Lia melarang dirinya untuk berpacaran dengan manusia karena alasan umur manusia yang pendek juga karena manusia adalah musuh bebuyutan elf. Tidak lama dari situ, tiba-tiba dinding tempat pernikahan hancur
ditabrak oleh sebuah kapal. Ternyata kapal tersebut adalah kapal dari Putri Elena yang sudah menggunakan kekuatan permata. Elena datang dengan pasukan roh elf yang sudah dia bangkitkan sehingga menjadi prajuritnya. Lalu pada saat itu Elena pun menyerang elf yang ada saat itu. Tujuan Elena menyerang karena Elena mencari permata kehidupan. Farnak tidak tinggal diam melihat pasukan Elena yang menyerang. Farnak pun memutuskan untuk membantu elf yang sedang kewalahan melawan roh jahat. Mera pun mencoba untuk melawan Elena secara langsung. Namun karena Elena sedikit memakai kekuatan permata naga hitam, Mera pun terpojokan. Dan Fish yang pada saat itu berada di atas mencoba menembakkan panah ke arah Elena, yang untungnya berhasil sehingga Mera pun tidak terluka. Elena melemparkan kembali anak panah yang ditembakkan Fish yang menyebabkan tangan Fish harus terluka dan menjadi hitam karena anak panah tersebut terlumuri darah Elena. Setelah itu, Elena menculik Mera, lalu memberitahu Alian dan yang lainnya untuk membawa permata kehidupan ke tempat perang kuno elf untuk ditukar dengan Mera. Elena pun pergi, diikuti hewan peliharaan Fish yang tertangkap oleh roh jahat dan dibawa masuk ke dalam kapal. Melihat hal tersebut, Alian langsung memerintahkan seluruh prajurit untuk menyiapkan kapal. Dia juga memberitahu Farnak, Fish, dan si Aki untuk tidak ikut campur, karena pertempuran itu adalah masalah elf dan manusia tidak diterima di sini. Lia pun yang sebelumnya sudah diwarah oleh Alian memutuskan untuk tidak mengajak Fish lagi dalam urusan elf. Lia juga menyuruh untuk menjaga jarak darinya. Lalu ketika itu juga, hati Fish langsung hancur bagai butiran debu. Namun karena pada dasarnya Fish adalah seorang bucin, dia pun memutuskan untuk menyusul Lia menggunakan papan seluncur terbangnya. Fish mengetuk jendela ruangan Lia di kapal, lalu mengajaknya pergi menyelinap ke kapal Elena. Ketika sampai, Fish dan Lia masuk secara diam-diam, hingga mereka sampai di tempat di mana Mera ditahan. Mera yang menyadari Lia datang, langsung memberitahunya untuk pergi, karena Mera menyadari bahwa Elena mengawasinya. Ternyata benar, Elena mengetahui jika Fish dan Lia datang. Hal tersebut terjadi karena darah Elena yang masuk ke dalam tubuh Fish lewat luka dari anak panah, menjadikan Elena bisa mengetahui pergerakan Fish, dan juga mengendalikan Fish jika darahnya sudah menyebar luas. Fish dan Lia pun langsung bertarung dengan Elena dan pasukan roh jahatnya. Menyadari bahwa mereka tidak dalam posisi yang bagus, Fish pun memutuskan untuk melarikan diri. Elena yang menyadari hal tersebut langsung menarik Lia dan melemparnya keluar kapal sehingga Lia terjun bebas di langit. Fish pun langsung mengambil papan seluncurnya dan lompat untuk menyelamatkan Lia. Fish berhasil menyelamatkan Lia, lalu mereka kembali ke kapal elf. Ketika sampai, Alian langsung memarahi Lia yang bertindak seenaknya dan melupakan tanggung jawabnya. Fish yang geram melihat pacarnya dimarahi langsung menghampiri Alian. Namun Lia ternyata menyadari bahwa memang itu adalah kesalahan dirinya. Lia pun langsung kembali menyuruh Fish untuk pulang dan tidak ikut campur lagi. Akhirnya Fish pergi menembus awan hujan dengan kesedihannya karena sang kekasih mencampakkannya. Di tengah perjalanan pulang, tiba-tiba tangan Fish menjadi sakit, lalu dia pun pingsan di antara rintik hujan yang juga menangisi kemalangan Fish. Dalam pingsannya, Fish bermimpi tangannya menjadi lebih sakit dan parah. Di telinganya pun terbisik suara Elena yang memanggil-manggil dirinya lalu menyuruh Fish untuk datang. Hingga Fish pun terjatuh dari ranjang dan tersadar. Ternyata pada saat pingsan, untungnya Farnak menemukannya tertidur di atas papan seluncurnya. Farnak yang melihat Fish dilanda kegalauan langsung memberi sebuah nasihat. Mendengar hal tersebut, Fish pun langsung pergi. Sementara itu di lembah naga, Elena menghantam gerbang es yang menjadi penahan ras naga agar tidak keluar. Tujuan dari Elena memasuki lembah naga adalah untuk mencari permata naga yang lain. Permata itu adalah permata milik naga kuno. Singkat cerita, Elena mendapatkan apa yang dia inginkan. Di saat itu juga, Fish datang untuk bernegosiasi. Fish meminta Elena untuk menyembuhkan tangannya. Lalu Elena memberi Fish sebuah syarat untuk membawakan peta milik elf. Setelah Fish pergi, Elena sempat memberitahu dia bahwa dia sudah tahu jika elf dan teman-temannya akan menyergap Elena. Di tempat perang kuno, Alian beserta pasukannya sudah bersiap untuk menyergap kapal Elena. Tapi karena memang Elena sudah menyadarinya, jadi Elena memerintahkan pasukan roh jahatnya untuk maju duluan menyerang pasukan elf. Pasukan elf kewalahan dengan kemampuan roh jahat yang kebal akan serangan fisik. Hingga pada saat itu, kapal elf hancur. Lia yang berada di kapal pun jatuh tersungkur dan akan diserang oleh salah satu roh jahat. Untungnya Fish datang tepat waktu lalu menyelamatkan Lia. Fish juga tidak sengaja menusuk inti dari roh jahat, sehingga pada saat itu Alia menyadari bahwa kelemahan dari roh jahat tersebut ada pada dada mereka.
ship won't make it. Gather the remaining troops. Namun jumlah roh jahat yang banyak menyebabkan kapal dari elf hancur, sehingga waktu mereka di kapal tinggal sedikit lagi karena kapal akan jatuh. Sisa dari pasukan elf dan Fizz pun melakukan defensif. Farnak dan si Aki yang baru saja tiba menjadi harapan baru bagi mereka. Elf yang tersisa beserta Fizz memutuskan untuk menaiki kapalnya Farnak. Di atas kapal Farnak, semua orang mulai merencanakan penyerangan balik untuk menyelamatkan Ratu, termasuk Alyan yang memutuskan untuk membeli kapal Farnak. Fizz yang mengetahui hal tersebut sontak langsung marah karena dengan Farnak menjual kapalnya, Fizz tidak akan bisa lagi membantu Lia. Alyan yang merasa sudah sepakat akan jual beli kapal tersebut langsung mengusir para manusia dari kapal. Alhasil, Farnak pun membatalkan kesepakatan jual belinya dan kapalnya masih menjadi milik Farnak. Di dalam kamar kapal, Fizz memikirkan kembali tentang menyelamatkan Lia. Fizz mempertimbangkan kembali tentang menyerahkan peta elf, hingga dia pun memutuskan untuk mengambil peta elf. Sementara itu, Meira akhirnya mendapatkan sebuah busur panah yang ia dapatkan dari hewan peliharaannya Fizz. Sebelumnya Meira meminta hewan peliharaannya Fizz untuk mengambilkan busur panah di gudang senjatanya Elena. Dengan mendapatkannya busur panah, Meira menyerang Elena. Namun setelah mengalahkan Elena, Meira mencoba untuk mengendalikan permata naga hitam yang sudah tercampur dengan permata naga kuno. Percobaannya itu gagal tatkala Meira menyentuhnya. Menurut Elena, hal tersebut terjadi karena permata tersebut menolak keberadaan Meira. Pada saat Elena akan membunuh Meira, tiba-tiba Fizz datang membawa peta elf. Meira meminta Fizz untuk tidak memberikannya. Elena yang kesal akan hal tersebut langsung menyerang Meira, dan Meira pun harus mati. Hal tersebut membuat Fizz kesal. Lalu dia pun mengacungkan pedangnya dan bersiap akan menebas Elena. Fizz yang sudah terkontaminasi darah Elena tidak bisa bergerak hingga akhirnya peta elf pun dimiliki Elena. Dari sinilah diketahui ternyata permata kehidupan disimpan oleh Lia. Mengetahui hal tersebut, Elena memutuskan untuk mengendalikan Fizz, lalu menyerang Lia di kapal Farnak. Alyan yang tidak mengetahui bahwa itu adalah Elena memerintahkan anak buahnya untuk menembak Fizz. Untungnya hal tersebut dapat dicegah oleh si Aki beserta Farnak. Lalu Fizz beserta Lia saling menembakkan panah. Sesaat sebelum menembakkan panah, Fizz yang sedikit sadar sempat mematahkan mata anak panahnya, sehingga yang dia tembakkan adalah anak panah yang tumpul. Lia yang terselamatkan karena anak panah tumpul, merasa sangat bersalah karena sudah menembak Fizz. Di situ Alyan pun menyadari ketulusan cinta dari Fizz dan Lia, yang akhirnya Alyan membiarkan Lia memakai permata kehidupan untuk menyembuhkan Fizz. Setelah Fizz sadar dan sembuh dari kutukan Elena, mereka pun bergerak menuju tempat Elena. Elena yang menyadari kedatangan kapal Farnak langsung menyerang. Di tengah serangan Elena yang membabi buta, Alyan menemukan kesempatan. Dia menembakkan panahnya lalu mengenai supir kapalnya Elena, sehingga Elena beserta pasukan rohnya menabrak tebing dan terkubur oleh tebing. Menyadari posisi mereka masih tidak diuntungkan, Lia mempunyai ide untuk memberikan permata kehidupan kepada Ratu Meira agar Meira memakai kekuatan permata tersebut untuk menyerang Elena. Elena yang terkubur bebatuan tiba-tiba bangkit kembali, lalu pertempuran pun kembali berlanjut. Lia tertangkap oleh Elena. Fizz yang semakin emosi langsung loncat ke arah Elena. Sayangnya dia tidak berhasil. Farnak yang sempat menyelamatkan Fizz harus terperosot ke dalam jurang bersama Alyan dan juga si Aki. Adegan menegangkan tersebut berlangsung cukup lama, hingga akhirnya datang akar-akaran pohon yang menandakan Meira sudah bangkit dari kematiannya dan menggunakan batu permata kehidupan. Fizz dan yang lainnya pun terselamatkan. Lalu Elena terkurung oleh akar pohon kekuatan permata kehidupan. Kesenangan terpancar di wajah mereka, hingga tiba-tiba tangan kanan Fizz kembali sakit. Lalu Elena ternyata bangkit kembali dengan wujud yang berbeda, yang menandakan bahwa dia sudah dilahap oleh kekuatan permata naga hitam. Elena pun mulai menyerang kembali. Meira mencoba menahan serangan Elena dengan kekuatan permata kehidupan. Namun sayangnya ternyata Elena lebih kuat. Akhirnya mereka pun melarikan diri. Ketika sampai di tempat yang cukup aman, mereka berkumpul untuk merencanakan cara menaklukkan Elena. Di tengah kebingungan, Fizz menemukan ide yang mana dia akan memasukkan Elena ke tungku lahar. Lia, Meira, beserta yang lainnya pun karena memang sudah tidak mempunyai ide lagi, memutuskan untuk mengikuti rencana Fizz. Meira mulai memancing Elena, diikuti yang lainnya, melempar-lemparkan permata kehidupan sehingga Elena kebingungan lalu menyerang Lia.
Fish langsung memakai papan seluncurnya menangkap Lia. Di saat Elena berada di depan Fish, dia mulai merasakan hawa kegelapan di dalam tubuhnya semakin kuat. Untuk itu, Fish memutuskan untuk mendorong Lia. Setelah itu, Fish berpura-pura akan memberikan permatanya, lalu mendorong Elena dengan kekuatannya, dan film pun ternyata belum selesai. Elena tiba-tiba berada di belakang Fish, lalu dia membawa Fish ke dalam lahar. Di sana dia berhasil merebut permata kehidupan. Fish yang masih belum menyerah, mencegah Elena menyerap kekuatan permata kehidupan. Lalu Fish pun mendorong dirinya sendiri beserta Elena ke dalam lahar. Elena pun berhasil dikalahkan, disusul Fish yang juga meninggal. Tangisan menyelimuti Lia dan kawan-kawan hingga ketika itu, tiba-tiba pohon kehidupan mirip di tempat elf muncul. Fish ternyata juga dihidupkan kembali oleh permata kehidupan, lalu film pun selesai. Terima kasih sudah menyaksikan konten dari Ewok Story. Silahkan subscribe agar kalian tidak ketinggalan updatean dari channel Ewok Story. Baiklah, selamat menjalankan aktivitas dan sampai jumpa lagi.